Pemirsa, proses pencarian dan evakuasi korban gempa Cianjur yang diduga tertimbun longsor akibat gempa sempat dihentikan sementara. Gempa susulan dan hujan yang cukup deras menghambat upaya pencarian dan evakuasi korban. Inilah lokasi longsor yang dipicu gempa magnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur pada Senin kemarin. Akibat gempa, tebing setinggi 60 meter longsor dan menimbun permukiman kampung Cugenang, Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Diduga puluhan orang tertimbun longsoran ini dan membutuhkan pertolongan segera. Namun, gempa susulan dengan magnitudo 3,9 yang mengguncang Cianjur siang tadi mengakibatkan lokasi longsoran menjadi labil. Apalagi hujan yang turun cukup deras membuat proses pencarian dan evakuasi warga terhambat. Tidak mau ambil resiko, petugas gabungan menghentikan sementara pencarian korban. Pencarian akan kembali dilanjutkan bila kondisi sudah kembali kondusif. Setelah sempat dihentikan sementara, pencarian korban di lokasi ini kembali dilanjutkan. Untuk memudahkan pencarian, 3 ekor anjing pelacak milik Yon Rider 300 Brawijaya kembali dilibatkan. Pelibatan anjing pelacak untuk memudahkan pencarian korban yang diduga tertimbun material longsoran. Petugas kini berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang mungkin masih hidup di bawah reruntuhan material longsor. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Cianjur setelah gempa susulan siang tadi, kita langsung bergabung bersama dengan koresponden B-Universe, Guru Permana di Cianjur. Ya, selamat sore Guru. Ini bagaimana situasi terkini dari pantauan Anda di lokasi pasca gempa susulan tadi? Apakah ada kerusakan tambahan seperti itu? Bagaimana Guru? Selamat sore rekan Orlando dan pemirsa, bisa saya laporkan bahwa memang benar bahwa tadi proses pencarian dan evakuasi korban yang diduga tertimbun di kampung Cugenang, Desa Cijedil, Kecamatan Cigenang ini dihentikan untuk sementara. Tapi setelah hujan mereda dan gempa juga tidak terjadi lagi, maka proses pencarian kembali dilanjutkan. Nah, untuk mempermudah itu, maka didatangkan 3 ekor anjing pelacak milik Yonif Rider 300 Brawijaya. Sayangnya memang upaya yang dilakukan dengan mendatangkan 3 anjing pelacak ini belum cukup efektif. Kenapa? Karena memang tebalnya material longsor yang diperkirakan sangat tebal, cukup tebal, sehingga menyulitkan bagi anjing pelacak untuk mencari keberadaan lokasi diduga tempat di mana korban tertimbun. Dan kendala yang lain adalah anjing pelacak tersebut menemukan banyak sekali bangkai, misalnya seperti bangkai ikan dan bangkai ayam atau bangkai ternak milik warga. Jadi ini cukup menyulitkan sehingga proses pencarian dengan menggunakan bantuan anjing pelacak pun untuk yang dilakukan hari ini sampai dengan tadi itu tidak membuahkan hasil. Begitu rekan Rolando. Baik. Nah, lalu bagaimana dengan jalur Jakarta Cianjur begitu? Ini kan kabarnya cukup terdampak dari gempa susulan ini. Seperti apa kondisinya saat ini, Guru? Iya, tadi memang jalur nasional ini yang menghubungkan Cianjur ke Jakarta, ke Bogor dan lain sebagainya sempat ditutup oleh pihak kepolisian bersama warga dan relawan. Kenapa? Memang seusai gempa susulan tadi 3,9 tadi itu memicu longsoran lain di lokasi yang sangat di sisi jalur nasional itu. Makanya akhirnya ditutup untuk sementara sampai akhirnya tadi diberlakukan buka tutup dan akhirnya seperti yang bisa dilihat di belakang saya bahwa kondisi lalu lintas sekarang sudah sepenuhnya dibuka. Akan tetapi karena memang masih banyak bercampur dengan air hujan, jadi kondisi jalan ini semakin licin. Dari tempat saya berdiri melaporkan ini, sebelumnya saya melihat beberapa kali pengendara motor itu terjatuh. Dimungkinkan karena memang kondisi jalan yang cukup licin ditambah dengan lumpur dari material longsoran bercampur dengan air hujan. Begitu, rekan Rolando. Iya, Guru, kita tahu bahwa proses evakuasi pencarian korban ini sempat terhenti sementara akibat adanya gempa susulan. Nah, kita tahu ini dengan
banyaknya gempa susulan yang terjadi, ini akan seperti apa proses pencarian ke depannya ini? Apakah akan dilakukan seperti tadi, akan berhenti sementara lalu melanjutkan, atau akan seperti apa sejauh ini? Ya, untuk di lokasi tempat saya melaporkan ini, di tempat longsor yang diduga ada 35, informasi terbaru ya dari tim SAR gabungan, diduga ada 35 orang yang tertimbun. Dari 35 orang itu baru 4 korban yang ditemukan. Itu pun dengan kondisi sudah meninggal dunia. Jadi masih ada diperkirakan 31 korban lainnya yang saat ini masih dalam proses pencarian. Nah, ketika saya sempat berbicara dengan dari tim relawan dan SAR gabungan bahwa untuk saat ini fokus yang dilakukan adalah membuka akses jalan karena material longsor tebing tadi itu menutup sepanjang sekira 70 sampai 80 meter akses jalan sehingga tidak bisa menembus atau untuk menuju ke desa-desa di lokasi yang lainnya. Sedangkan untuk pencarian korban yang diduga tertimbun itu posisinya berada di atas. Jadi lokasi longsor ini adalah pemukiman yang kalau boleh saya gambarkan, ini adalah sebuah perbukitan. Jadi antar rumah yang di atas dan di rumah satu dan yang lainnya ini ada yang di atas, di tengah dan yang di bawah. Jadi ketika longsor ini terjadi, rumah-rumah yang tertimpa itu tadi bergeser antara 15 sampai 20 meter. Nah, ini juga yang semakin menyulitkan karena memang untuk alat berat sendiri tidak bisa mencapai posisi di atas bukit itu. Begitu rekan Rolando. Baik. Baik, terima kasih rekan Guru sudah melaporkan langsung. Selamat bertugas kembali.